Ya hujan masih. Gumantung di johornya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Abnai at-talabah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum al-yawm? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz yang saya cintai, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya dan melindungi kita dari segala keburukan-keburukan baik di dunia dan juga di hari akhirat. Pembahasan kita anak-anak sekalian masih di dalam pembahasan musaqah, akad perawatan tanaman, dan muzara'ah, akad pengelolaan lahan. Ya, di mana akad ini, akad muzara'ah dan juga akad musaqah adalah merupakan akad yang dibolehkan. Karena akad ini adalah merupakan akad yang kita butuhkan, ya, di dalam pengelolaan lahan, begitu juga di dalam perawatan tanaman. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syarat dari akad muzara'ah dan juga akad musaqah, ya, akad pengelolaan lahan dan juga akad perawatan tanaman. Ya, di mana syarat dari keduanya, yang pertama ini ya telah kita bahas bahwa hendaknya status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak. Ya. Jadi dia adalah orang yang dewasa, merdeka, bukan budak, dan tindakannya itu benar. Ya. Tindakannya itu benar, bukan orang kalaupun dia dewasa namun tindakannya itu tidak benar, mungkin disebabkan karena narkoba, ya, atau yang lainnya, sehingga tindakannya itu tidak benar, maka ya ini dia tidak boleh melakukan transaksi melakukan akad ini. Kemudian yang kedua, ya, di dalam akad musaqah, akad perawatan tanaman, hendaknya status pohonnya itu diketahui. Ya, status pohonnya itu diketahui. Kemudian di dalam akad muzara'ah, akad perawatan tanaman, ya, itu hendaknya benihnya juga harus diketahui. Ya, ini syaratnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya keadaan pohonnya itu adalah pohon yang memiliki buah yang bisa dimakan. Ya, ya, buahnya itu bisa dimakan. Namun kalau buahnya ada memang keluar buahnya, tapi buahnya nggak bisa dimakan, nah ini tidak bisa, ya, untuk melakukan akad musaqah. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya pekerja itu mendapatkan bagian bersama. Ya, dia mendapatkan bagian bersama yang diketahui jumlahnya dari hasil kebun, ya, yaitu buah-buahnya, ya, buah-buah dari pohon. Atau misalkan di dalam
ya, atau hasil panen biji-bijian. Nah, jadi sudah diketahui persentasenya, ya, bagiannya itu. Ya, apakah sepertiga, apakah seperempat. Nah, inilah ya eh, antara pengelola dengan, ya, misalnya pengelola lahan dari orang yang memiliki lahan. Itu ada kesepakatan berapa jumlah persentase yang didapatkan dari pekerja. Ya, begitu juga di dalam merawat tanaman. Jadi harus memang betul-betul diketahui berapa persentase dari hasil panen dari biji-bijian atau dari buah-buahan yang merupakan hasil dari kebun. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak Ustaz, kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan akad muzara'ah dan akad musaqah. Ya, akad pengelolaan lahan dan akad perawatan tanaman. Ya, hukum-hukum yang berkaitan mengenai dua hal ini. Yang pertama, pengelola Apa Ustaz? Ya, yaitu pekerja, ya. Pengelola harus, Ini apanya tadi? ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan muzara'ah dan musaqah. Hukum-hukum Ustaz. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan muzara'ah dan musaqah. Yang pertama, pengelola harus mengerjakan semua pekerjaan yang menyebabkan bagusnya hasil kebun. Pengelola harus mengerjakan semua pekerjaan yang menyebabkan bagusnya hasil kebun. Ya. Jadi dia harus kerjakan semua pekerjaan tersebut supaya hasil kebunnya itu bagus. Ya, membajaknya, menyiramnya, membersihkannya, menjaganya, ya, ya, dan lainnya. Ya, semua pekerjaan yang bisa membuat hasil kebunnya bagus itu harus dilakukan oleh pekerja, pengelola. Ini yang pertama, ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, pemilik tanah melakukan tugas yang berkaitan dengan terpeliharanya tanah. Ya, pemilik tanah melakukan tugas yang berkaitan dengan terpeliharanya tanah. Ya, yaitu dengan apa? Membuat sumur. Ya. Dengan terpeliharanya tanah. Nah, jadi tugas pemilik tanah itu yaitu dia berusaha untuk, ya, tanah itu bagus, ya, terpelihara. Ya, dengan apa? Ya, dibuatkan apa? Sumur. Kalaupun tidak ada sumur, dia berusaha untuk menyediakan irigasi, ya, pengaliran daripada, ya, air ini. Ya. Ya, begitu juga membuat apa? Membuat pagar batas tanah. Ya, dan juga
dia juga yang menyiapkan alat-alat, ya, alat-alat. Dan juga kalau digunakan misalkan alat untuk apa, menyiram air, nah, dialah yang menyediakan. Jadi pemilik tanah ini dia berusaha untuk apa? Melakukan agar supaya terjaganya bagusnya tanah tersebut. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, pengelola. Pengelola bisa memiliki bagiannya, ya. Pengelola bisa memiliki bagiannya, yaitu ya ininya, artinya bagian persentase penghasilan yang dia akan dapatkan. Ya. Pengelola bisa memiliki bagiannya dengan apa? Dengan terlihatnya hasil tanaman. Ya, jadi pengelola bisa memiliki bagiannya dengan terlihatnya hasil tanaman. Ini dia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kedua pelaku akad berhak membatalkan akad kapan saja. Ya, kedua pelaku akad berhak membatalkan akad kapan saja. Karena kedua akad ini, akad apa? Karena kedua akad ini yaitu akad muzara'ah dan musaqah. Ya, karena kedua akad ini adalah akad yang boleh, bukan wajib. Ini dia. Ya, ini ya. Jadi kedua pelaku akad ini berhak membatalkan akad kapan saja. Ya, karena kedua akad ini adalah merupakan akad yang boleh, bukan wajib. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bila pengelola merawat dan mengelolanya, ya, bila pengelola merawat dan mengelolanya dalam durasi masa yang secara umum, ya, dalam durasi masa yang secara umum semestinya tanaman sudah sempurna. Semestinya tanaman sudah sempurna menghasilkan buah, namun ia tidak menghasilkan apapun pada tahun itu. Namun ia tidak menghasilkan, ya, namun ya, dalam durasi masa yang secara umum semestinya tanaman sudah sempurna menghasilkan buah, namun ia tidak menghasilkan apapun.
ia tidak menghasilkan apapun pada tahun itu, maka pengelola tidak mendapatkan apapun. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi Bisa. orang yang mengelola itu dia bekerja ya sudah sungguh-sungguh ya dalam waktu yang memang secara umum ini sudah apa namanya, tanamannya ini sudah sempurna, ini buahnya ini sudah sempurna, sudah bisa dipetik. Namun tak menghasilkan apapun juga pada tahun itu. Ya, maka pengelola dia tidak dapat apapun. Ya, meskipun dia sudah bekerja lama. Nah, begitulah dia. Ya. Nah, ini dia hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah muzara'ah dan musaqah. Ya, muzara'ah dan musaqah. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita ini masih ada lagi, maka kita masuk selanjutnya ya, masuk kepada pembahasan ijarah. Ya. Pembahasan kita masuk kepada pembahasan ijarah. Ustaz, Ana boleh bertanya, Ustaz? Iya. Apa itu? Kan ini tadi tugas pemilik tanah melakukan tugas yang berkaitan dengan terpeliharanya tanah. Iya. Apabila tugas itu diserahkan kepada pengelola tanah, itu boleh nggak, Ustaz? Oh, ini tugas dia. Dalam akad itu ini kewajiban daripada apa? Nggak boleh lah. Ini Nggak tugas boleh. dari pemilik tanah. Dialah yang Terus apa namanya, untuk bagaimana mempersiapkan tanah itu supaya bagus, artinya dibuatnya sumur, disediakan semuanya. Jadi bukan apa namanya, ini bukan kewajiban daripada pengelola. Nah, ini adalah kewajiban dari pemilik lahan, pemilik tanah. Itu dia, sampai dia membuat irigasi. Ini bukan dari apa? Bukan dari pengelola, namun dari pemilik tanah. Itu dia. sama yang terakhir, Ustaz. Bila Iya. pengelola merawat dan mengolahnya Iya. dalam durasi masa yang secara umum semestinya udah sempurna, Iya. namun nggak menghasilkan apa-apa, Iya. tetapi pemilik tanah itu tetap membayarnya, boleh nggak, Ustaz? Ya, itu mungkin sebagai apa? Pemberian kan kepadanya. Tapi kalau tidak diberikan oleh pemilik lahan, karena kan nggak ada hasil yang bisa diperoleh, nggak ada sama sekali hasil yang diperoleh. Maka ini kalau dia memberikan juga, ini termasuk salah satu kebaikan dari pengelola apa pemilik lahan. Nah, namun kalau dia tidak memberikan apapun, maka ini ya memang seperti itu, tidak, artinya dia tidak mendapatkan sama sekali. Ya, pengelola ini dia tidak mendapatkan sama sekali. Karena apa? Nggak ada hasilnya. Enggak. Ya, tidak ada hasilnya. Yang seharusnya pada waktu yang memang sudah ditetapkan ini ada hasilnya, rupanya tidak ada hasilnya. Nah, dia sudah capek-capek, atau misalkan kan banyak ini yang terjadi ya, pengelola yang mengelola itu. Nah, ketika kejadian, ya kan, dicuri pula, ya kan. Ya misalkan jagung, ya kan. Pas udah besoknya panen, ya kan, satu kebun itu dicuri jagungnya, ya kan. Kan habis semuanya, ya, nggak mendapatkan apa-apa. Iya, makanya di dalam penjagaan dari tanaman tersebut ini memang kewajiban dari pengelola. Jadi kalau sama sekali tidak ada hasilnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun kalau yang pemilik lahan itu dia mau memberi, ya ini adalah merupakan satu kebaikan lah, ya, termasuk salah satu apa namanya, pemberian lah, ya, pemberian yang cuma-cuma yang diberikan kepada pengelola itu.
Ya, itu dia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan al-ijarah. Ya, al-ijarah. Yaitu ijarah artinya sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Ya, ijarah ini secara bahasa berasal dari kata ajar, upah. Ya, dia berasal dari kata ajar, upah. Nah, ijarah yaitu sewa menyewa. Ini secara syar'i, secara syariat, definisi ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah. Ya, ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil, Mubah. ya, akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui, Sedikit. ya, sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui, atau barang yang diberi kriteria, dalam tanggungan, atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. Ya. Nah, ijarah, sewa menyewa, ini termasuk salah satu akad yang dibolehkan, ya, dan terdapat dalilnya. Bisa kita lihat dalilnya di dalam surah At-Tolak ayat 6 dan surah Al-Qasas ayat 26. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian, ya, jadi ini ibu-ibu susuan, ya. Kemudian jika mereka, ya, para ibu, ya, ibu-ibu, ya, menyusukan anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upah mereka. Jadi kita menyewa, ya, mereka, yaitu para ibu-ibu, untuk menyusui anak-anak kita. Nah, ini bab termasuk salah satu contoh daripada bab akad sewa menyewa. Nah, ya, yaitu, ya, jadi ibu-ibu ini menjadi ibu susu bagi anak-anak kita. Nah, ya, mereka ini menyusui anak-anak, ya, anak-anak kita. Nah, ini banyak terjadi dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat 26, qala ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, ini
kisah tentang kedua wanita yang bertemu dengan Nabi Musa, di mana salah seorang dari kedua wanita ini berkata ya kepada ayahnya ya untuk Nabi Musa. Ya, salah seorang dari kedua wanita ini berkata, "Wahai ayahku, sewalah dia, Nabi Musa maksudnya. Sewalah dia, Nabi Musa, sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya dia, yaitu Nabi Musa, adalah orang yang paling baik yang kamu sewa untuk bekerja pada kita." Dia itu maksudnya Nabi Musa itu orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Jadi menyewa dia, ya, dipekerjakannya. Ya. Nah, kemudian diriwayatkan secara sahih juga bahwasannya Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil. Ya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil sebagai penunjuk jalan. Nah, jadi yang orang yang disewa ini ya nanti diberikan upah. Ya. Sebagai apa? Penunjuk jalan yang mahir dan menguasai medan. Nah, ini termasuk salah satu bab ijarah, sewa menyewa. Dan ada ancaman bagi siapa yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, nah ini ancaman ya, orang-orang yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya. Nah, jadi bab misalkan mempekerjakan ini dan itu, ini sebetulnya masuk dalam bab apa? Bab sewa bab ijarah, sewa menyewa. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 orang yang mana aku adalah musuh mereka pada hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan dari mereka, ya, seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu dia mengambil penuh manfaat dari pekerjanya, namun dia tidak memberikannya upah. Jadi misalkan mempekerjakan seseorang, membuat bangunan atau mempekerjakan seseorang untuk menjadi anggotanya ya di rumah makan atau yang lainnya, ini masuk dalam bab apa? Ijarah, sewa menyewa. Ya. Ya, masuk bab dari ijarah. Sebagaimana yang masuk di dalam apa? Definisi ijarah. Akad atas manfaat yang mubah bagi yang diketahui, yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungannya, atau akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. Nah, ini dia. Ini mempekerjakan seseorang yang banyak kita lihat. Ini akadnya itu adalah akad ijarah. Ya, akad sewa menyewa. Ya, mungkin ini kita masih di dalam pembahasan ijarah, ini masih dalam definisi dan dalil pensyariatannya. Ya. Dan insyaallah nanti kita minggu depan kita akan membahas tentang syarat-syarat ini. Syarat-syarat ijarah dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah, sewa menyewa. Ya. Ini. Ya, mungkin karena waktu kita tinggal 1 menit, mungkin ya kita padakan saja pembahasan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya.
ya dalam keseharian kita, khususnya ini adalah termasuk yang biasa ya, biasa ya dalam muamalah kita dengan sesama kita. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.